dibahas juga nih untuk para netizen yang bilang dokter capek lah apalah banyakan dulu yang dia tahu udah capek apa Yang tahu. Halo guys, balik lagi kepada kita Sobat Kreatif. Jadi kira-kira hari ini kita bakal bahas apa nih, geng? Ya, kita akan membahas tema yang lagi hangat-hangatnya ya, Yang lagi viral. lagi viral. Apa itu namanya? Viral. New normal. Ada yang tahu nggak sih new normal itu apa? Yang lagi ramai ya. Kalau kita kan dari tim medis kira-kira menurut kita kan paham lah ya. Tapi coba dari Dari luar sisi medis gimana sih? Sisi misalnya? Sisi non medis. Sisi non medis. Masyarakat normal. Masyarakat normal. Awal. Awal. Biasa. Itu maksudnya. Masyarakat. Kembali dari sekarang ribet. Jadi kalau menurut saya sendiri sih new normal itu suatu kebijakan pemerintah karena untuk sementara kita sendiri belum mengerti ya gimana cara untuk menangani COVID ini secara tuntas dan obatnya juga belum ada. Tapi kita harus menyesuaikan kehidupan. Iya, karena ada kepentingan lain, makanya kita harus menyelesaikan diri dalam hal-hal tersebut lah ya intinya. Aktivitas yang normal tapi sebenarnya nggak normal. Iya. Memangnya selama ini ada masalah Mas Naga di masalah Mas Naga? Ada apa? Kan Mas Naga ini katanya penerbang ya di salah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Ada masalah nggak sih kelihatannya dari semenjak yang PSBB Ya, kemarin? banyak sebenarnya banyak. Masalahnya boleh disimak. Bayar cicilan susah pak. Jadi nanti dibahas juga nih untuk para netizen yang bilang dokter capek lah apalah banyakan dulu Yang dia tahu udah capek apa Yang tahu. Omongan. Jadi kita beneran capek sebenarnya. Karena kenapa dibilang capek? Capek ini jadi mau siapa dulu nih dibahas ya? Jadi dulu kita dulu mau curhat aja sih. Dari sisi medis, dari pengusaha dan penerbang. Ini mau ngomong siapa dulu nih? Ayo, siapa dulu? Ayo, dulu. Sebagai pengusaha yang hampir gulung tikar. Nah, kalau pengusaha apa yang segmen kalau khusus yang konsumen, khusus yang masakan mungkin agak terganggu ya karena beli bahan-bahan dari pasar ya kan kadang-kadang takut interaksi dengan pedagang gitu kan mungkin ya diminimalisir lah namanya pembelian gitu kan jadi kita kadang-kadang ada pada banyak produk yang harus tutup dulu gitu kan. Hampir gulung tikar dong ya Mas. Iya. Kalau harga pengaruh nggak sih? Harga bahan. Tergantung fluktuatif gitu ya. Oh, baik. Harga bisa berubah kapan aja. Tapi masalah produksi ada perubahan nggak sih? Nggak. Cara produksinya berubah. Paling kita memperhatikan bagaimana cara belanja yang benar pakai masker dan lain-lain dan mulai dari olahan di dapur gitu kan. Berarti pemilihan bahan juga diperhatikan juga. Untuk pembuatnya gimana? Pakai safety nggak? Mungkin Pasti, masker. pasti. Yang pasti sebelum corona sama sudah corona proses pembuatan tetap kita jaga higienis kan. Karena itu penting untuk konsumen gitu. Dan atom memang menjaga itu. Wah, promosi besar. Sebelum belum tikar. Kasihan, kalau abang mencium badannya. Tinggal bulan depan pak, deadline nih. Sama ini kan kalau yang sebelumnya mungkin ke resto-resto sekarang kan ada normal mungkin lebih ke online ya kan. Jadi lebih menguntungkan, lebih banyak yang nyari harusnya. Harusnya dong, lebih banyak dong spread. Cuan-cuan itu lebih bisa diandalkan sebenarnya. Lumayan ya kan. Berarti COVID lebih panjang lebih baik jadi. Dan, tapi karena ada proyek ini ya terganggu juga sih. Jangan gitu dong. Ini kita harus lebih maju channel kita. Dan nanti kita bisa promosinya ya kan. Yang produk teman-teman semua UKM bisa kita ini juga lah. Ya, nanti mudah-mudahan ya teman-teman disabilitas, teman-teman yang lain. Untuk orang-orang disabilitas, Ini gila banget. mulia sekali. Nanti kita bisa berkolaborasi lah ya. Iya. Yayasan atau peduli juga bisa bergabung. Cocok. Coba ngomong-ngomong nanya mulu nih, kalau dari sisi penerbang gimana nih ceritanya nih? Boleh diceritain sedikit? Kayak tadi ada bahasa cicilan gitu. Iya. Iya, kayaknya susah ini. Sebenarnya banyak sedihnya ya kita nggak bisa mengudara lagi. Nggak sih basa-basi doang, sebenarnya gara-gara duit pak. Jadi sebenarnya Mobil jual satu ya Pak. Udah buat dari cicilan ya. apa tuh keluarga? Nah kalau penerbang apa? Kargo doang ya? Iya, jadi
Jadi sebenarnya gini nih, nantinya mungkin kita akan ada kebijakan kan yang kayak kemarin tuh new normal, kita boleh bawa penumpang, tapi untuk sementara sebenarnya kita bawa kartu, tapi dengan bawa kartu kemarin Kartu itu berarti barang. iya, jadi cuma kayak barang-barang kayak JNE lah atau Paket lah ya intinya. paket-paketan lah atau barang-barang medis, makan-makanan. Terus kalau di rumah aja tadi pas terbang lagi tuh kaku nggak kira-kira Mas Naga? Ya sebenarnya bukan masalah kaku apa enggak, jadi kayak mentalitas kita berterbang, kayak prosedur kan banyak tuh saat penerbangan dan itu harus dikerjakan, nggak boleh ada kesalahan sama sekali. Take off. Oke. Tapi untungnya pun kita di depan berdua, jadi kita saling mengingatkan. Saling kaku. Untung iya, jadi biasanya nyantai, kita jadi kayak jadi lebih baca, ada plus minusnya sih sebenarnya. Tapi untuk kita sendiri penerbangan itu sangat berkurang drastis, jadi sangat berbahaya lah untuk penerbangan komersil untuk saat ini. Tapi untuk sekarang belum ada tanda-tanda kapan dibuka untuk komersil. Sebenarnya sih dari kemarin kita udah Sempat kan? udah ngebuka ya, tapi emang sekarang sebenarnya pun masih dibuka. Cuma masalahnya adalah pembatasan nih, kayak masalah duduk. Sebenarnya bukan cuma di penerbangan aja, kena mungkin kereta api nanti ada. Kan untuk penerbangan sendiri ada namanya break even point-nya ya. Apa itu? Jadi Apa itu break even? break even point itu kayak berapa penumpang yang dibawa dan barang yang dibawa yang minimum dihasilkan untuk menghasilkan keuntungan. Ya, tapi sedangkan pas aku baca katanya 50% dari keseluruhan. iya, tapi setiap pesawat beda-beda, ada yang 70%. Kan yang jadi masalah adalah saat kita cuma boleh bawa penumpang 50%, sedangkan break even Cost-nya kita adalah costnya 70%, ya itu nggak menutupi cost. Jadi malah membuat makin rugi. Tapi mau nggak mau Tetap harus hidup ya perusahaan. tetap harus berjalan pun, walaupun untuk kesenangan para customer kan, kayak masa hari H kita langsung cancel segala macam, banyak lah. Tapi untuk saat ini tuh ada pengurangan nggak sih, pengurangan perampingan sejumlah staff atau apa? Pasti efek-efeknya banyak, malah ada yang benar-benar sampai stok total tuh ada lah, apalagi di luar negeri juga banyak. Jadi nggak di Indonesia aja ya? Nggak di Indonesia, seluruh jadi dunia mungkin seluruh dunia. efek pandemi. Mungkin gak cuma pemotongan karyawan kali ya, tapi pemotongan cuan juga kali. Wah, itu ada, pasti. Oh, itu ada. Makanya sampai BUMN terjual. Jadi akhirnya ya kita memanfaatkan kreativitas lain yang seperti YouTube ini. Sebenarnya saya juga nggak mau, tapi mau nggak mau Pak. Ya mudah-mudahan kan. Kan bisa beli bego lagi. Tinggal biar sih di bawah dijual. Ya kalau kita bahas new normal dari bahasa kita gitu kan, ini ada teman kita juga, tim kita dari bahasa medis ya gitu kan. Kalau new normal dari sisi medis itu sejauh ini? Mungkin Bobi apa? Jadi- Jadi saya dulu lah. Jadi sebenarnya kalau gua sih sebenarnya nggak setuju new normal. Kenapa sih gua nggak setuju? Karena new normal itu nggak normal, karena mana ada kualitas hidup kita akan berkurang. Contoh kita keluar pakai masker, harus berjauhan, itu kan nggak, kualitas hidup kita sangat menurun sekali, nggak seperti biasanya. Seharusnya kita back to normal, tapi kita nggak ada harapan. Sementara ini belum bisa untuk back to normal. Kenapa? Mungkin pertama masyarakat kita kurang kesadaran. Yang kedua memang peraturannya yang kurang tertib ya. Maksudnya kadang-kadang berubah-ubah. Tapi ya pemerintah juga nggak bisa disalahin. Karena mereka juga memikirkan dari segala aspek kan. Misalnya kalau dia dipertahankan ekonomi hancur, tapi kalau nggak dipertahankan lebih banyak, ya akhirnya timbullah mungkin kata-kata new normal. Tapi kita berharap tetap back to normal. Belum bisa. Mudah-mudahan Ketemu vaksinnya ya. iya, mudah-mudahan maksimal sih. Contoh yang sudah berhasil kan Jepang, Jepang kan katanya udah berhasil. Ya mudah-mudahan kita bisa Istilahnya pasang. bagus lah ini ya Iya. manusia. Karena kita juga dari sisi medis, COVID ini ya walaupun malah juga banyak merugikannya karena banyak teman-teman kita yang kena. Mungkin dari tadi adik saya dari rumah sakitnya juga banyak yang kena. Ada yang sampai meninggal banyak Banyak juga. juga. Ada ya prof-prof, guru-guru saya, guru-guru kita itu banyak yang meninggal. Apalagi kan COVID ini sangat berbahaya dengan orang-orang usia lanjut, usia tua, punya komorbid itu hipertensi. Sedangkan Apalagi orang-orang tak yang jadi keluar mulu. punya keahlian yang udah jago jam terbangnya itu malah orang-orang yang udah berumur ya. Betul, biasanya orang berumur kan punya penyakit komorbid. Ya, gimana? Komorbid itu apa ya? Komorbid itu penyakit penyerta. Contohnya penyakit-penyakit Ada jantungan, hipertensi, asma. jantung, paru, autoimun, dan lain-lain. Masih banyak komorbid itu. Iya. Iya. Bener. Gimana pendapatnya? Ya kalau sebenarnya kalau dari sisi saya kan masih junior banget nih ceritanya nih ya. Dokter baru masih anak-anaknya lah ya. Tersip. Jujur kalau menurut saya sih selama COVID ini ya kayak banyak
banyak lah ya rintangannya, kayak maksudnya susahnya gimana di lapangan. Sebenarnya ya kalau dibilang banyak masyarakat yang nggak sadar juga sebenarnya itu pro kontra sih sebenarnya, karena mungkin mereka juga memikirkan kondisi ekonomi mereka juga. Mau nggak mau jatuhnya. Mau nggak mau jatuhnya. Cuma jadi masalah selama ini mulutnya ini yang keselin. Maksudnya ya jangan terlalu banyak nyinyir lah sama banyak orang. Maksudnya setiap orang punya masalahnya masing-masing, apa yang dihadapi masing-masing. Kalau dibilang dari sisi medis capek ya sebenarnya capek sih. Capeknya itu lebih bukan melulu kita ngadepin pasien bukan, tapi lebih ke arah omongan-omongan netizen di luar sana. Ya udah itu kan tugas lu gitu, tapi Padahal harusnya kita bisa bekerja sama lah dari sisi Iya. medis non medis. karena kan di sini kan kita hidup bersama-sama ya, harusnya saling membantu lah. Tapi saya paling kecewa sih yang dari saya dengar sama dokter itu kayak banyak selama ini pasien-pasien itu yang bohong ya. Iya betul. Itu kebanyakan dari kita tuh yang kena ya karena pasien bohong, biasa nggak menyangkal pergi dari mana, menyangkal adanya demam. Kadang bilangnya nggak demam, terus kira udah ketemu positif baru bilang demam. Padahal dokternya nggak pakai perlengkapan khusus ya. Kadang sebenarnya juga banyak pasien yang sebenarnya sudah positif bahkan, tapi mereka Karena bingung juga kali ya. karena bingung juga mungkin mereka mau berobat atau gimana, jadi ya mereka nggak ngasih tahu sampai akhirnya kita gali baru tahu, baru mereka oh iya sebenarnya iya gitu. Baru, nah itu tuh Yang membahayakan kita dan- juga deg-degan kan karena kita punya keluarga juga di Nah. rumah. Dan dari gejala juga gejala umum Indonesia ya. Gejalanya Batuk, umum, demam, ya orang Indonesia biasa gitu kan. Tapi untuk menurut kalian para dokter nih, untuk new normal ini membantu nggak sih dalam menekankan jumlah pasien? Apakah makin banyak atau makin berkurang? Sebenarnya kita sempat berkurang drastis sebelum lebaran itu, tapi pas mungkin seminggu sebelum lebaran itu jumlah pasien naik lagi malah mungkin karena seminggu setelah lebaran itu beberapa setelah lebaran naik lagi jumlahnya. Ayo Pak, tapi yang banyak itu yang glad semua Oh, Pak. iya. Kebanyakan orang pada nggak mau kontrol ke rumah sakit karena takut COVID. Datang udah tinggal Iya, nggak dengan alasan Udah takut nggak mau juga. kontrol karena takut COVID gitu. Padahal salah sih. Maksudnya walaupun yang nggak mau tetap harus kontrol lah karena Kalau bisa dari awal ya. Iya. Malaysia ya kan. Sebenarnya kontrolnya itu ya kalau udah mulai ada sesak, kalau belum ada sesak ya sebaiknya memang self isolation gitu. Tapi maksudnya kayak orang-orang yang berusia lanjut yang memang sudah punya penyakit komorbid dan harus minum obat setiap hari ya harus terkontrol wajib. Kalau Kalau enggak kita ya tinggal di rumah sama keluarga gitu kan. So, untuk orang-orang yang punya penyakit jangan takut covid selama kalian mengikuti prosedur ya, cuci tangan yang betul, menutup mulut segala macam, Ya minimal pakai masker, menjaga kesehatan. menjaga kesehatan. Tapi bukan berarti jangan takut harus meremehkan ya. Iya. Tetap kita harus Tetap waspada lah. waspada sekali karena banyak sekali korban yang kena. Termasuk dokter nggak mandang bulu ya. Mau dokter, mau pejabat, segala macam pasti Kena. Jadi sebenarnya yang paling ditekankan itu adalah prosedur kita untuk sehari-harinya kayak Jaga harus kayak kesehatan. gimana, jaga jarak sama orang. Betul. tapi kadang ini di lapangan juga banyak yang bilang, terutama usia lansia ya kak, biasanya mereka nggak keluar rumah, tiba-tiba mereka positif COVID. Banyak keluarga yang nanya, kan Di rumah aja. mana nih di rumah aja, tapi sebenarnya kan Ditelusuri, ya kan? kalau sebenarnya mungkin dia orang tuanya itu memang di rumah aja, tapi kan anggota keluarga yang lain kan berkeliaran di luar. Nah, tapi masuk tidak sesuai dengan SOP kebersihan, higienitas sudah dijaga, masuk iya bawa carrier nih istilahnya. Mungkin mereka nggak positif, tapi mungkin mereka pembawa lah. Sebenarnya mereka membawa. Jadi kalau yang tadi yang non reaktif itu berarti bukan. Bukan, bukan. reaktif artinya negatif. Jadi Orang tanpa gejala ya. kalau kita ngomong masalah reaktif atau non reaktif itu dari namanya ini ya rapid test. Nah, Di pemeriksaan prosedur itu sebenarnya kalau untuk memeriksa COVID itu kalau ini bahas sedikit aja ya, itu pemeriksaan diagnosis pastinya dengan namanya swab ya, ya. Swab test. Swab test itu kan kelemahannya dia lama, mungkin 3 hari sampai 4 hari. Nah, tapi kalau misalnya yang reaktif itu IgG sama IgM-nya namanya. Kalau IgM itu dia lagi serangan akut. Serangan akut itu apa? Jadi baru kena. Kalau IgG berarti dia sudah melewati fase akut, dia fase kronik. Jadi entah dia sudah terkena tapi nggak berasa, atau dia udah fase penyembuhan. Udah. Betul nggak? Ada Tapi kurang nggak? itu kayak serius banget kan? enggak sebenarnya selatan masyarakat bisa lagi ini maghrib dipanggil bapak sholat. Kalau gue nanya nih, kalau untuk
tes rapid sendiri itu ada tahap-tahapan nggak sih? Ada tahap pertama, kedua, apa ketiga gitu? Mungkin ada baby yang Iya. Misalnya orang udah mulai ada gejala atau dia merasa kayak, aduh gue takut nih gue kena COVID. tes nih pertama, oke. Apakah ada peluang kedua kenapa memang negatif? Bisa nggak sih yang dari positif ternyata pas dicek lebih lanjut ternyata dia itu negatif? Sebenarnya kalau untuk rapid test sendiri nggak spesifik ya, nggak sensitif, di bawah 50% mungkin ya. Iya. 30%. Iya, di bawah 50%. Ya, bener dong, di bawah 50%. Ya, Jadi bener. sebenarnya memang lebih akurat swab PCR. Cuman kan kalau lebih dibilang mudah dan cepatnya kan orang-orang pada pakai rapid test ya. Jadi kalau rapid test itu ya kebanyakan tuh non reaktif kecuali memang gejala klinisnya itu udah berat biasanya. Oh jadi kayak udah kalau yang di rapid test kena itu orang yang udah gejala berat. Biasanya sih ya, biasanya Tapi kan sebenarnya- kebanyakan juga kalau udah negatif, walaupun swabnya positif, banyak orang-orang juga rapid testnya juga negatif karena memang sensitivitasnya cuma 30%. Ya, tapi ini pemeriksaan yang cukup Tapi membantu. pemeriksaan yang sangat cukup membantu sih karena ya pertama mudah, terus yang kedua cepat hasilnya 30 menit. Tapi yang pasti ketika hasil negatif ya senang dulu kita tetap jaga kesehatan. Biasanya juga diulang 2 minggu berikutnya. Iya, biasanya 14 makanya ada prosedur tuh 14 hari kemudian diulang lagi rapid testnya. Ya, kok tetap jaga kesehatan, jaga vitamin terus kan jaga kesehatan terus kan. Iya. Tapi satu lagi kadang-kadang saya suka ngeliat tuh orang yang bikin juga terlena itu orang pakai sarung tangan, tapi dia pakai sarung tangan sehat. Dia nggak pernah cuci tangan, nggak pernah pakai hand sanitizer. Ini juga nih yang kadang suka geregetan lihat kadang orang udah pakai sarung tangan di mall, ngambil barang, tiba-tiba pegang handphone, Nah. tiba-tiba pegang muka. Aduh itu salah banget sih, karena kan ibarat kata kita udah melindungi tangan kita nih ya. Tapi sarung tangan kita tergantung. Sarung tangan kita udah megang-megang barang nih yang nggak tahu bersih atau Malah ngumpul semua di sarung tangan gitu. sarung tangan, tiba-tiba kita pegang Lupa. muka, Pegang duit. pegang duit juga Terus dicium-cium, seneng minum duit. Ya makanya kadang-kadang bahaya juga gitu kan saking banyak Terus juga. harapan kalian sebagai Jadi orang sebenarnya yang medis nih, maunya masyarakat gimana sih sebenarnya? Iya. masih new normal. Dengan ada yang new normal tuh apa yang diharapkan kalian? Tentunya golden harapan kita yang utama adalah COVID ini selesai. Kenapa? Supaya kita prakteknya nyaman, Capek aman. pak, pakai APD mulu, Pakai Pak. APD lengkap, masker kita N95, harus double. pakai Pipis sarung susah pak, tangan. makan susah, minum susah. Kadang-kadang kita harus nahan pipis berapa berjam-jam, harus nahan minum makan karena resikonya tinggi kalau kita sambil pakai APD, pakai pipis atau segala macam. Karena mungkin virusnya masih nempel-nempel di luar-luarnya. Iya. SOP-nya pun harus Dan esok Ketat ya. Dan dia kalau dia dilepas harus dibuang ya, nggak boleh Betul. dipakai lagi. Betul. Kalau cuci lagi ya. Ada hazmat yang bisa dicuci, cuman nggak bisa Resiko langsung juga. pakai kan. Jadi habis lepas cuci dulu, jemur atau segala macam. Disterilin kena matahari dan virusnya mati baru bisa dipasang lagi. Betul. Tuh dengerin tuh. Pokoknya ya teman-teman juga boleh tetap beraktivitas ya kan, tapi tetap jaga kesehatan, bawa hand sanitizer ya kan. Iya. Terus tetap pakai masker wajib ya kan kemana-mana gitu. Intinya ya adalah tetap harus menjaga jarak lah sementara sampai kita berharap pandemi ini selesai, jadi back to normal lagi. Ya, Nongkrong-nongkrong. Ya, nah terutama nongkrong tuh. Sama yang orang-orang sok kuat bilang nggak takut sama COVID ya, kalau mau mati sendiri aja gitu, jangan Ada orang ya kan. Masalahnya kita tahu semua manusia tuh punya masalah masing-masing, contoh pekerjaan. Tapi kalau nongkrong-nongkrong nggak belum kayak kurang cuma Jelas, ya. happy aja sebentar, tahan-tahan dulu deh. Mentok-mentok ya kan kalian bisa video call. Ya pokoknya kita sama-sama kerjasama kan, mudah-mudahan cepat kelar semua, cepat kembali normal beneran ya kan. Gak usah mikirin yang jauh-jauh deh pak, gak usah mikirin masyarakat Indonesia, paling gak mikirin keluarga sendiri lah. Jagalah, maksudnya walaupun imunitas tubuh kalian kuat, belum tentu yang di rumah itu kuat. Nah, kita, ibu kita, Sampai bapak kita. kesel, gitu. Banyak loh kejadian mereka yang keluar-keluar tuh nggak apa-apa, tapi orang tua mereka yang kena, anak-anak mereka yang kena. Yang malah yang menjaga malah yang kena, kasihan gitu jadi. Betul. Soalnya nanti yang kalau misalnya memang mereka sehat balik lagi recovery gitu, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya sampai ada perburukan sampai meninggal, Drop, ya. itu sampai berantem di rumah sakit karena memang harus kita sesuai dengan protokol COVID kan. Nah itu nanti yang biasanya orang-orang nyesel karena kan udah nggak bisa disolatin, nggak bisa ketemu lagi, nggak bisa Jenazahnya lihat pakai- jenazah mereka.
kali. Kayak kemarin katanya jenazah yang direbut akhirnya satu desa KTP semua ya. Iya. Padahal kita tuh bukannya melarang Jaga jarak ini. keluarga. Kan kalau bisa jangan sampai seperti itu. Kalau bisa jangan sampai meninggal dari awal kita Iya. Jaga lah. Intinya Yang penting kan itu kan menjaga. kan semakin kita nurut semakin akan cepat COVID ini berlalu kan. Ya sama kita semua lah ya kan sebagai masyarakat. ya Warga ya kan. intinya kita bisa sih untuk mengatasi pandemi. Kita bisa dan kita harus bisa. Kita harus bisa. Medis berjuang, kita juga berjuang untuk jaga Jadi kesehatan. sehat. Bisa. 2021. Tabungan gue cuma sampai tahun. Jadi sementara itu dulu aja kali ya. Ya, nanti tema-tema selanjutnya yuk ada request ke Instagram kami aja ya. Atau mungkin ada yang belum jelas dari topik ini mungkin bisa kita gali lagi di next. Atau boleh ditulis di kolom. Jangan lupa pokoknya ya, ke channel kita pokoknya. Subscribe ya, jangan lupa Bikin pamflet. Kan harus kayak gitu. Oh iya. Kita nggak tahu netizen maunya apa. Seven Creative Production. Ya udah. Nah, Oke, sekian dulu. Bobby, Granis, Mas Atom. pamit. Mas Sini Nadia, ada Bang Tari. jangan